Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imadi Gana Putra. Saya mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan akuntansi program S1. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Ketetapan Peraturan Akuntansi, dan Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa se-Kecamatan Banjar. Nah, sebelumnya izinkan saya membacakan puji syukur kepada Edi Sang Hyang Widi Wase, karena berkat Edi Sang Hyang Widi Wase lah yang memberikan saya kesehatan untuk menyelesaikan proposal penelitian ini. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi, SE AKMSC sebagai pembimbing utama, Nyoman Ari Surya Darmawan, SE AKMSI sebagai pembimbing pendamping, serta Niwayan Yulianita Dewi, SE AKMSA sebagai penelaah atau penguji. Nah, adapun yang melatar belakangi penelitian saya di semakin meningkatnya ilmu pengetahuan, baik itu ilmu ekonomi maupun ilmu akuntansi, akan semakin mempermudah pelaku bisnis untuk memperoleh keuntungan. Nah, namun demikian, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, membuat seseorang cenderung untuk melakukan kecurangan atau fraud. Statement of Auditing Standard mendefinisikan fraud sebagai perilaku kesenjangan yang termasuk subjek audit dengan melakukan tindakan salah saji material dalam laporan keuangan. Nah, kecenderungan kecurangan merupakan keinginan atau kesukaan hati seseorang untuk melakukan suatu hal yang berkaitan dengan berbuat curang yang merugikan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadi dengan cara memanipulasi hingga melaporkan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Nah, di Association of Certified Fraud Examiner atau ACFE menggambarkan kecurangan dalam bentuk pohon kecurangan atau fraud tree. Pohon kecurangan ini menggambarkan cabang-cabang dari kecenderungan kecurangan dalam bentuk hubungan kerja. Nah, 3 cabang utama tersebut meliputi penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan, dan korupsi. ACFE Indonesia melakukan survei kecurangan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2016. Nah, hasil survei menunjukkan bahwa kecurangan dalam bentuk kecurangan laporan keuangan sebesar 2%. Bentuk kecurangan berupa penyalahgunaan aset sebesar 31%, sedangkan kecurangan dalam bentuk korupsi sebesar 67%, yang mana merupakan kecurangan yang paling banyak terjadi di Indonesia. Yang berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Corruption Perception Index atau CPI pada tahun 2015, Indonesia merupakan negara yang memiliki bentuk kecurangan korupsi yang tinggi di dunia, yaitu menempati posisi 88 dari 168 negara yang telah diukur, yang mana skor Indonesia menduduki peringkat keempat di Asia Tenggara. Nah, pada umumnya, penggunaan dana desa digunakan untuk meningkatkan perekonomian desa dengan melaksanakan pembiayaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dengan membuat badan usaha milik desa atau BUMDes. Nah, BUMDes ini merupakan badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa, dikelola dan dibantu oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa atau PADES. Jenis usaha yang dapat dilakukan oleh BUMDes meliputi bisnis sosial, bisnis keuangan, bisnis penyewaan, perdagangan, lembaga perantara, usaha bersama, dan kontraktor. Nah, walaupun perkembangan BUMDes mengalami kemajuan yang sangat pesat, akan tetapi masih ada saja tindakan kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan dana pada BUMDes. Nah, pengelolaan anggaran dana desa pada BUMDes rentan sekali terhadap tindakan kecurangan, seperti beberapa kasus baru-baru ini terjadi, diantaranya kasus dugaan korupsi yang menimpa Ketua BUMDes Gede Sukaraga yang diduga melakukan penggelapan dana Gerbang Sadu Mandara atau GSM tahun 2011 sebesar 1 miliar pada BUMDes di Tirtesari, Kecamatan Banjar. Nah, kerugian yang ditimbulkan dari tindakan kecurangan tersebut sebesar 76 juta, yang mana saya kutip dari jbm.co.id yang diposting pada 21 Juli 2020. Nah, kasus dugaan penyelewengan dana desa juga terjadi pada BUMDes di Desa Tiga Wase, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Dana yang bersumber dari APBDes tahun 2019 sebesar 1 miliar diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum pegawai. Menurut Perbekal Desa Tiga Wase, kerugian yang diakibatkan penyelewengan dana itu sebesar 89 juta yang diduga dilakukan oleh Niputu Sriastini selaku sekretaris BUMDes untuk kepentingan pribadi. Mana saya kutip dari faktapers.id yang diposting pada 1 Desember 2020. Nah, kasus korupsi selanjutnya juga dilakukan oleh
ketiga oknum karyawan pada BUMDes di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Kasus ini berawal dari nasabah yang tidak bisa menarik tabungannya karena telah disalahgunakan oleh karyawan yang diantaranya Nyoman Budi, GS, dan Intan. Selain menggunakan dana Gerbang Saldo Mandara atau GSM, dana nasabah juga hampir digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, kerugian yang ditimbulkan dari tindakan penyalahgunaan dana tersebut sebesar 400 juta. Mana saya kutip dari faktapers.id yang diposting pada tanggal 12 Juni 2020. Nah, beberapa kasus yang telah terjadi tersebut menunjukkan bahwa di lingkungan pemerintahan banyak ditemukan indikasi kecurangan. Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa variabel-variabel kesesuaian kompensasi, moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan untuk melakukan tindakan kecurangan. Nah, maka daripada itu peneliti ingin menggambarkan variabel baru, keketatan peraturan akuntansi yang akan diuji pengaruhnya terhadap kecenderungan kecurangan seseorang dalam berbuat curang. Nah, kecurangan akuntansi tidak akan terjadi jika suatu instansi mematuhi peraturan akuntansi atau segala ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan. Nah, berdasarkan fenomena yang dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kecenderungan kecurangan akuntansi dan dengan tujuan sebagai bukti empiris mengenai pengaruh kesesuaian kompensasi, ketatan peraturan akuntansi, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMDes se-Kecamatan Banjar. Nah, dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah. Yang pertama, Indonesia memiliki bentuk kecurangan korupsi yang paling tinggi dibandingkan dengan bentuk kecurangan lainnya. Yang kedua, itu pengelolaan anggaran dana desa pada badan usaha milik desa yang rentan terhadap tindakan kecurangan seperti beberapa kasus baru-baru ini terjadi, di antaranya kasus dugaan korupsi pada BUMDes di Desa Tirtesari, Kecamatan Banjar, kasus dugaan penyalahgunaan dana desa pada BUMDes di Desa Tigawasi, Kecamatan Banjar, dan kasus dugaan korupsi pada BUMDes di Desa Temukus, Kecamatan Banjar. Nah, yang ketiga, kompensasi yang diberikan pada pegawai BUMDes diwujudkan dalam sistem upah atau pengajian. Sistem pengajian pada BUMDes menyesuaikan dengan upah minimum regional atau UMR, standar biaya hidup setempat, dan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh BUMDes. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap tindakan seseorang dalam berlaku curang. Namun, ada penelitian yang lain menunjukkan tidak adanya pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Nah, keempat, ketatan peraturan akuntansi menurut beberapa penelitian mampu mencegah seseorang yang cenderung berbuat curang. Pencatatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pada BUMDes sesuai dengan penetapan standar aturan pemerintah atau SAP. Nah, namun standar aturan pemerintah atau SAP yang telah ditetapkan masih belum diindahkan oleh beberapa BUMDes sehingga risiko kecurangan akuntansi besar terjadi. Yang kelima, yaitu moralitas individu juga mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam melakukan kecurangan akuntansi. Nah, seseorang yang memiliki penilaian moral yang rendah akan cenderung melakukan kecurangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap keinginan seseorang untuk berbuat curang. Namun, ada penelitian lain yang menyatakan bahwa moralitas individu tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Nah, peneliti membatasi masalah dengan memfokuskan 3 faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi supaya tidak terlalu melenceng dari hasil yang diharapkan. Ketiga faktor ini antaranya kesesuaian kompensasi, ketatan peraturan akuntansi, dan moralitas individu. Penelitian ini dilakukan pada seluruh BUMDes yang ada di Kecamatan Banjar. Adapun rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMDes di Kecamatan Banjar. Yang kedua, bagaimana ketatan peraturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMDes di Kecamatan Banjar. Yang ketiga, bagaimana pengaruh moralitas individu terhadap kecurangan akuntansi pada BUMDes di Kecamatan Banjar. Adapun tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMDes di Kecamatan Banjar. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh ketatan peraturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMDes di Kecamatan Banjar. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMDes di Kecamatan Banjar. Nah, manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat stereotis, yaitu penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu terkait dengan kecurangan. Yang kedua, manfaat secara praktis bagi peneliti. Semoga peneliti
penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan. Ya, bagi BUMDes, penelitian ini diharapkan membantu pengelola BUMDes untuk mengelola organisasi yang dapat mengurangi tindakan kecurangan. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha, dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi di perpustakaan. Selanjutnya pada kajian teori. Digunakan itu pertama agensi teori. Agensi teori merupakan teori yang dikemukakan oleh Jensen dan McLean pada tahun 1976 yang menyatakan bahwa dalam teori ini adanya hubungan kerja yang dilakukan oleh pemilik dan pemegang saham atau prinsipal dengan manajemen atau agen. Teori yang kedua yaitu Flow Triangle Theory. Flow Triangle Theory adalah teori yang diperkenalkan oleh Donald R. Creasy pada tahun 1953 yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi dan mendorong seseorang cenderung untuk melakukan tindakan kecurangan. Yang pertama ada tekanan atau pressure, kedua itu kesempatan atau opportunity, yang ketiga itu rationalization atau rasionalisasi, selanjutnya itu kajian variabel penelitian. Yang pertama ada kesesuaian kompensasi. Menurut Haryanca 2005, kesesuaian kompensasi adalah keseluruhan balas jasa atas kontribusi pegawai dalam bentuk finansial maupun non-finansial berupa upah, gaji, bonus, intensif, dan tunjangan lainnya sebagai akibat pelaksanaan di organisasi. Yang kedua itu ada ketaatan peraturan akuntansi. Rahmawati 2012 menyatakan peraturan berupa standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan pedoman dan aturan yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Yang ketiga ada moralitas individu. Menurut Amelia 2015, moralitas individu adalah tekad sebagai kewajiban mutlak untuk mengikuti semua kata hati dalam diri manusia. Yang keempat ada kecenderungan kecurangan akuntansi. Kecenderungan kecurangan akuntansi menurut Toy Batuan 2012 diartikan sebagai tindakan atau kelicikan yang dilakukan seseorang secara sengaja dengan menyamarkan atau menyembunyikan pengelolaan aset dan penyajian dengan tujuan pemenuhan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dalam membantu peneliti untuk membuat penelitian ini diantaranya yaitu Rista Wahyuni pada tahun 2016, Indriani Husen pada tahun 2019, Emi Marsini DKK pada tahun 2019, dan Debbie Cinta Dewi dan Pradana Adiputra tahun 2020, dan beberapa penelitian yang lainnya. Selanjutnya pada kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Kerangka pemikiran ini menjelaskan pengaruh kesesuaian kompensasi, ketetapan peraturan akuntansi, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMDes. Variabel independen yang pertama adalah kesesuaian kompensasi, yang kedua ketetapan peraturan akuntansi, yang ketiga moralitas individu, sedangkan variabel dependen adalah kecenderungan kecurangan akuntansi. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dipaparkan, maka ditetapkan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu yang pertama hipotesis 1, kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hipotesis 2, ketatan peraturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hipotesis 3 yaitu moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Selanjutnya pada metodologi penelitian. Yang pertama itu tempat dan waktu penelitian. Objek penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja pada BUMDes di Kecamatan Banjar. Pemilihan tempat penelitian ini didasarkan oleh dugaan kasus korupsi yang terjadi pada beberapa BUMDes di Kecamatan Banjar. Penelitian ini akan dimulai pada bulan Januari 2021. Ada rancangan penelitian. Penelitian ini berawal dari mengidentifikasi, membatasi, dan menetapkan rumusan masalah hingga terdapat tujuan dan manfaat penelitian untuk mendapatkan bukti statistik terhadap pengaruh kesesuaian kompensasi, ketetapan peraturan akuntansi, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMDes di Kecamatan Banjar. Yang ketiga itu populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai pengurus BUMDes yang ada di Kecamatan Banjar. Metode penelitian sampel penelitian ini yaitu dengan purposive sampling dengan kriteria yang pertama BUMDes yang masih aktif sampai tahun 2021, BUMDes yang setiap tahunnya melakukan RUP atau rancangan umum pengadaan. Yang ketiga itu pengurus BUMDes yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan badan unit usaha.
Yang selanjutnya metode pengumpulan data. Data penelitian ini adalah data prima yang berupa hasil wawancara saat observasi dan kuesioner yang telah dibagikan kepada responden. Skala yang digunakan dalam penyusunan kuesioner ini adalah skala Likert. Ini pada instrumen penelitian. Yang pertama ada kesesuaian kompensasi. Penelitian ini menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Gibson et al. 2012 dan Colquitt 2001 yang meliputi yang pertama kompensasi keuangan, pengakuan atas keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan, yang ketiga promosi, yang keempat fasilitas pekerjaan. Selanjutnya yang kedua ketatan peraturan akuntansi. Penelitian ini menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Toy-Bituan 2009 yang meliputi persyaratan pengungkapan, yang kedua penyajian informasi yang bermanfaat untuk kepentingan publik, yang ketiga objektif, yang keempat memenuhi persyaratan kehati-hatian, yang kelima memenuhi konsep konsistensi penyajian, yang ketiga yaitu modalitas individu. Penelitian ini menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Richter dan Goodman 2008 untuk mengukur variabel moralitas individu antara lain yang pertama kedisiplinan yang terbentuk dari konsistensi dan otoritas organisasi, yang kedua keterkaitan dengan masyarakat, yang ketiga otonomi yang bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukannya, yang keempat ada kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian ini menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI untuk mengukur variabel kecenderungan kecurangan akuntansi yang meliputi yang pertama memanipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi dan dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang kedua yaitu penyajian yang salah, yang ketiga salah penerapan prinsip akuntansi secara sengaja, dan aset yang tidak tetap. Selanjutnya ada metode dan teknik analisis data. Metode dan teknik analisis data. Yang pertama itu akan dilakukan uji kualitas data yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang mana meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan uji hipotesis yang meliputi analisis regresi linear berkata, koefisien determinasi, dan uji statistik T, serta uji statistik F. Baik, sekian presentasi dari proposal penelitian saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan semoga proposal penelitian saya bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih.